Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Agustin di sini akan mempresentasikan hasil paper dari perbandingan politik pemerintahan dengan judul Demokrasi di Indonesia dan Filipina pasca rezim otoriter, yakni rezim Soeharto di Indonesia dan Ferdinand Marcos di Filipina. Nah, kemudian di sini demokrasi itu secara umum saya bisa mengartikan sebagai sistem pemerintahan yang akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan. Karena kebebasan dalam pengambilan keputusan ini terjadi sebagai dampak setiap keputusan yang diambil memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Jadi secara sederhana demokrasi itu dapat dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Kemudian kepemimpinan yang autokrasi itu adalah kepemimpinan yang otoriter gitu, di mana orang yang menjalankan kepemimpinan autokrasi itu dinamakan autokrat. Nah, kepemimpinan ini dijalankan dan dipegang oleh satu orang yang menentukan kebijakan yang harus berjalan di suatu negara. Jadi setiap kebijakan itu harus sesuai dan berdasarkan pemimpin tersebut gitu. Karena dia menjalankan kepemimpinan yang otoriter gitu. Nah, kemudian demokrasi di Indonesia dan Filipina, rezim Soeharto dan Ferdinand Marcos itu, di mana rezim Soeharto dan Marcos ini sama-sama menggunakan strategi politik untuk bisa mendapatkan kekuasaannya kembali gitu. Kemudian untuk bisa mempertahankan kekuasaannya, di mana hampir 30 tahun lebih Presiden Soeharto itu menjabat sebagai Presiden Indonesia. Kemudian Ferdinand Marcos hingga 20 tahun lebih juga menjabat sebagai Presiden Filipina pada saat itu gitu. Kemudian demokrasi berjalan semu memang. Jadi seperti semuanya dimonopoli gitu, partai-partai politik dimonopoli oleh presiden ini gitu. Kemudian terjadi peristiwa di kedua negara ini seperti tragedi Trisakti, kemudian puncaknya itu peristiwa 1998 itu terjadinya krisis moneter di Indonesia, dan kemudian di Filipina juga ada sebutannya people power gitu di Filipina. Nah, mengapa peristiwa ini terjadi? Karena itu adalah merupakan suatu akumulasi ketidakpuasan masyarakat gitu. Dan masyarakat Indonesia dan Filipina pada saat itu sudah tidak mempercayai pemerintah lagi gitu. Nah, peristiwa itu sebagai penyebab jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto dan rezim Marcos gitu. Kemudian di kedua rezim ini juga terdapat tuntutan HAM, KKN, dan isu-isu lainnya gitu yang dibahas dalam gerakan masyarakat ini, dalam demo mahasiswa pada tahun 1998 di Jakarta, kemudian people power juga di Filipina. Nah, kemudian dalam bidang perebutan kekuasaan elit politik di Indonesia, di sini saya menggunakan teori oligarki dari Jeffrey Winters. Nah, di mana oligarki ini dapat mempengaruhi setiap kebijakan atau mengontrol politik, di mana kita ketahui bahwa dalam pemilu jika kita ingin mencalonkan itu pasti kan membutuhkan uang yang sangat banyak gitu. Nah, ya dalam menggambarkan ini ya orang bisa akan sulit mengikuti atau menjadi kandidat dalam pemilu gitu misalnya. Dan memang politik ini kan dapat dikontrol gitu oleh sebagian orang atau elit politik, istilahnya oligarki lah, yang memanfaatkan elit politik untuk mempengaruhi kebijakan gitu. Kemudian di Filipina sendiri itu ada teori bosisme dari John Seidel, di mana dia mengkaji fenomena di Filipina bahwa dalam sistem pemilu yang bisa menjadi kepala daerah itu hingga pusat secara vertikal itu hanya orang-orang lokal atau bos-bos lokal yang ada di setiap distrik-distrik di Filipina gitu, sehingga walaupun pemilu dilaksanakan tetapi ya semua itu hanya dikontrol oleh suatu klan gitu. Jadi adanya bos-bos lokal ini juga akan menimbulkan suatu klan politik atau dinasti politik gitu yang berkuasa di Filipina. Dan bahkan penggambaran ini juga mirip dan terjadi gitu di Indonesia, seperti misalkan dinasti politik yang terjadi di Banten gitu. Ada istilahnya orang kuat lokal ya, jawara di Banten gitu, itu kan menggambarkan ya mirip gitu dengan yang terjadi di Filipina gitu.
Nah, dampak dari rezim otoriter ini terhadap perubahan sosial dan politik itu di mana rezim otoriter membawa masyarakat merasakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk dipatuhi. Rezim otoriter baik di Indonesia maupun di Filipina pernah membawa negaranya pada masa kejayaan dengan subur pangan, secara ekonomi stabil, tetapi hal itu juga berakibat pada terjadinya krisis moneter di tahun 1998. Banyak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim Marcos di Filipina hingga maraknya tindakan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme baik di Indonesia dan di Filipina, dan itu menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu. Oke, lalu kesimpulannya, Indonesia dan Filipina itu adalah sama-sama negara yang menganut sistem demokrasi dan pernah mengalami pemerintahan yang otoriter dengan sistem rezim militerisme. Juga mengalami beberapa peristiwa yang begitu mirip untuk menggambarkan permasalahan demokrasi di Indonesia dan Filipina. Masing-masing negara juga memiliki permasalahan dalam demokrasi negaranya, tak luput di Indonesia dan Filipina gitu. Terjadinya beberapa pelanggaran HAM yang masih menyisakan cerita. Kemudian sistem pemilu yang berjalan diwarnai kekerasan di Filipina. Kemudian para oligarki menguasai sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi sebenarnya ketika kita ingin mengartikan bagaimana demokrasi itu, ya setiap negara pasti memiliki permasalahan demokrasi masing-masing, karena demokrasi itu menurut saya bisa diartikan sebagai suatu nilai atau adat istiadat, aturan-aturan yang dijalankan oleh suatu masyarakat di negara tersebut gitu. Maka otomatis sistem demokrasi yang berjalan di negara Indonesia maupun di Filipina pasti memiliki perbedaan gitu, dan itu bisa kita menjadikan perbandingan yang menarik untuk dibahas gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.